Cek semuanya oke? Saya kira semuanya oke juga. Halo kawan semuanya, jumpa lagi dengan saya Puncu Setiawan dan sudah recording ya. Oke, saya pakai OBS. Jadi saya uh, beberapa kali itu juga pakai Handycam, kemudian ngedit lagi di Premiere Pro, pakai GoPro. Tapi karena memang demi kemudahan saya pribadi, akhirnya saya pakai OBS. Jadi saya sempat bilang kepada sampean, ini tadi saya punya nggak tahu ya, saya habis jam 7 ya, itu saya langsung tebal tidur gitu, dan kemudian bangun-bangun jam setengah 12 nggak salah, jam setengah 12, kemudian saya ngobrol sama tukang yang sekarang tinggal di belakang sementara ini karena saya sendiri sedang mengerjakan rumah. Bukan rumah saya pribadi, cuma saya juga pengen ibaratnya itu rumah ini juga ciamik nanti saya jual lagi gitu ya. Jadi ini penting menurut saya, ini punya rumah-rumah begini tuh beli tanah kemudian didol maneng, beli tanah didol maneng gitu. Properti ya, orang bilang properti ya. Saya bukan ahli di bidang itu, enggak. Saya hanya sekedar ya mungkin salah satu investasi ke depannya itu. Saya pernah ada tahun 2004, waktu itu saya masih join MLM. Cocok kadel. Menghabiskan umur kalau menurut saya. Jadi yang join MLM mulai dari sekarang jangan join MLM lagi, please ya, itu menghabiskan umur. Tapi anyway, dari situ kemudian saya belajar hal yang paling utama, yaitu berani nawarkan ke orang. Sebenarnya sejak saya di pondok itu saya kan gabung sama wartawan, jadi wawancara ke orang itu kan juga butuh, ibaratnya itu noto nyali lah, meskipun kita ngomong sama orang kan, begitu ketemu orang itu kan butuh nyali, butuh ibaratnya itu ya sedikit-sedikit ibaratnya itu keberanian lah. Karena memang kalau dalam hal dagang itu yang paling penting itu berani. Ini dalam hal dagang itu paling penting sekali itu berani. Jadi saya akhirnya jam 7 ya. Oh ya, balik lagi tadi. Teman saya yang Pak Hari tadi itu join MLM jadi downline saya. Yang kebaca itu upline-ku ya. Cuk, itu asu aja nih, nawar-nawari kemari akhirnya menghabiskan umur. Tapi hikmahnya besar sekali Pak Hari, sepasang suami istri. Jadi waktu itu tahun 2004, Pak Hari dan Umur ini setiap hari keliling itu pakai Honda Grand, 2 orang ya, anaknya cewek-cewek 3, cantik-cantik. Itu join gitu, wah semangat sekali. Dan sekarang berbekal ilmu yang beliau dapat dari nawarkan MLM dan juga sudah main properti sejak tahun 2004 jadi sales dan agensi, akhirnya pada tahun 2021 wis kelas dunia. Rumahnya ombyoan, rumahnya bawahnya. Secara spiritual juga Pak Hari sudah lebih tenang ya, mengenal agama begitu. Kemudian anaknya juga mapan-mapan ya, dinikahi sama tentara, dinikahi sama polisi ya. Ya secara ekonomi memang sudah sangat-sangat jos gandos ya. Saya menghindari kalimat luar biasa, karena kalimat luar biasa ini turunan dari MLM. Cocok ya, luar biasa, gak ada apa-apa, luar biasa, enggak, bukan begitu ya, menghindari karena kan sudah jadi kebiasaan gitu. But anyway, yang jadi catatan utama adalah bahwa beliaunya ini menekuni apa yang beliau lakukan properti itu dengan prinsip-prinsip yang beliau dapat dari MLM, misalkan kerapihan ya. Saya pernah datang ke sana ngobrol-ngobrol ya, pakaian saya apa adanya, katok pendek ya, kemudian ya biasalah pakai Vespa ya, Vespa PX tahun 83. Saya datang ke sana pakaian obrot-obrot gitu. Wah, aku yo pengen Pak diajari propertian gitu. Itu nih. Ya penampilan itu utama, penampilan itu jangan dilupakan. Oh iya, penampilan. Jadi saya ketemu dengan beliaunya itu dalam posisi apa namanya, rapi sekali ya, mau ketemu dengan customer gitu kan. Karena kerapian ini jadi momok buat saya pribadi. Anda bisa lihat sekarang ini udah kameranya gelap begini, pakainya seperti ini. Ada itu saya pernah diedifikasi itu direferensikan sama teman, itu nih Muncat. Direferensikan sama teman. Pak, nanti gampang ada Pak Ponco di sini, nanti kan ambil barang-barang ada Pak Ponco. Nah saya datang ke tempat itu pakai sarung. Jadi orang itu ngelihatnya, yo apa cari ini kelas dunia kok pakai sarung ya. Enggak, saya kan memang hobi pakai sarung karena itu adalah tanda bahwa ini rumahnya nggak jauh-jauh, ini tanda warga masyarakat sekitar gitu ya. Saya sambil minum kopi dulu. Sebenarnya sambil ngerokokan boleh enggak ya?
Iya, jadi begitu ya. Saya bangun ya jam setengah 12 malam ngobrol-ngobrol dengan Pak Tukang. Nah kemudian juga ya akhirnya ini sudah jam 3 mau jam setengah 4 saya bikin konten. Lama saya nggak ngonten tuh kira-kira berapa minggu ya. Kira-kira ya hampir 5 hari lah saya nggak ngobrol-ngobrol ataupun bikin sesuatu di internet begini. Nah jadi ya sekarang itu mau bikin-bikin mungkin saja. Saya memang nggak bahas dagangan saya, ya tetap dibahas lah. Jadi kalau sampean butuh kanopi, kalau sampean butuh alat berat, kanopi kalau alat berat jauh banget ya. Karena memang PPKM Mas Bro. Biasanya kita tanganin alat berat hidroliknya, repair chassisnya. Tapi karena PPKM, bukan karena PPKM, karena corona itu akhirnya ya semua kita embat ya. Jadi kalau yang simple-simple kayak kanopi ya kayak paker silakan hubungi saya. Kalau Anda mau repair hidrolik ya alat berat ya silahkan saja juga kontak di nomor yang saya sertakan di deskripsi. Intinya saya jadi sempat tadi bahwa menikah dengan orang yang mapan di Indonesia itu kemapanan di benar ya kata orang itu. Kalau mau mapan itu jadilah pegawai negara, entah itu perusahaan negara dan lain sebagainya. Itu orang bilang memang benar sekali 100%. Kalau emang orang nyeleneh kayak saya maunya dagang ya wis dagang. Sebenarnya saya juga pernah nyoba sih, ibaratnya itu jadi pegawai negara itu, tapi tesnya nggak lulus sampai ke Bali. Ingat sama Indra, saya punya teman namanya Indra juga ke Bali nggak lulus. Tes BKD sudah tahap akhir juga nggak lulus. Apalagi ya banyak nggak lulusnya itu ya akhirnya saya ya wis lah mungkin ya apa lagi ya yes karena juga waktu itu ikut MLM jadi tergebu-gebu untuk bisa cari bebas finansial yang itu adalah utopis ya. Utopis itu hal yang nggak mungkin. Anda bayangkan ya bebas finansial itu nggak lapo-lapo, gak mungkin, tetap aja gak mungkin, wis gak mungkin tetap aja meskipun banyak duit gak mikir duit tetapi juga dia bekerja kan bukan gitu. Nggak mungkin orang jalan-jalan kemudian bayaran, wis gak mungkin Mas Bro, gak mungkin, tetap aja ada karyanya kan, ada yang dijual kan begitu. Teles balik lagi ini yang bilang orang-orang lama gitu ya. Jadi selamat bagi Anda yang sudah mencapai kemapanan kayak pegawai negara atau pegawai perusahaan negara. Tapi ini kalimat yang saya temukan dan saya dapatkan dari seseorang yang juga pegawai negara secara tidak sengaja, karena memang gini, syukurnya dia mengalami kesulitan hidup dulu. Jadi orang tuanya cerai begitu. Kemudian dia juga perlu mikir hal yang simple dan praktis, diterima di 2 universitas negeri loh. Di Surabaya itu dua-duanya keterima. Di UNER keterima, di ITS keterima. Kemudian keterima lagi di sekolah negara. Nah, di titik itu dia mikir saya butuh hal praktis ini. Dimana saya nanti selesai berpendidikan, berkuliah, itu langsung kerja dan dapat duit. Simpel sekali karena kesulitan hidup dulu. Karena orang tuanya cerai, kemudian dia mikir secara ekonomi ini juga harus diperhatikan. Ya akhirnya jadilah dia sekolah di negara dan keluar kemudian menjadi pegawai di salah satu instansi negara. Dia bilang di Indonesia itu ini dia sendiri yang bilang ya, bukan saya. Tapi saya menemukan juga itu adalah kenyataan yang mau nggak mau juga pahit. Kalau mau jadi benar-benar dongdeng, nah dongdeng ini adalah dongdeng itu istilah yang kalau sampai naik gunung di puncak tertinggi, debu tertinggi di gunung itu dongdeng ibaratnya hal yang ibaratnya itu Ghoyatul Aqsa ya ibaratnya. Jadi hal yang tertinggi sak pucuk-pucuk target gitu. Atau hal yang Anda mau dongdeng ibaratnya mau yang jadi orang yang melip di Indonesia. 2 hal. 1 itu keturunan. 1 itu keturunan. 2 politik. 2 itu. Kalau itu nggak bisa. Anda mau mulai dari bawah menjadi pedagang emperan begitu, nggak bisa. Anda belajar marketing, ya, ngowoyo gitu ya. Tapi kalau memang kita bukan siapa-siapa ya sudah sampai situ saja. Saya nggak ngembosin, enggak. Cuma gini, saya di Indonesia, bayangkan kalau ada anak penggeden siapalah pengusaha ataupun misalkan orang yang juga pengusaha dan politikus di Indonesia, biasanya kan merangkap gitu kan.
kemudian punya anak, nggak usah belajar marketing, nggak usah masuk MLM, nggak usah belajar ibaratnya itu kepribadian, bahkan nggak usah sekolah pun itu nggak masalah. Tetap aja dikenal, tetap aja diminati, tetap aja menjual mimpi, tetap aja digandrungi. Karena apa? Tadi itu dua hal itu. Termasuk juga yang saya tadi bicarakan bahwa Anda kalau mau mapan dan lain sebagainya itu ya politik, misalkan ya kita berjoin dengan afiliasi tertentu, dan itu tidak masalah, wajar, tidak masalah. Saya juga ada maunya begitu, kemudian saya juga akan mendekatkan diri seperti itu karena itu rule-nya, karena itu aturannya, karena itu yang terjadi dan realitas yang terjadi di sini. Nah, dalam konteks itu, ini kayak ceramah ya, lama sekali. Sebenarnya saya mau bikin review video, cuma ya review video itu akhirnya ya gitu-gitu aja. Jadi ya kita ngoceh bau saja seperti ini. Ya kan saya bangun jam setengah 3, jam setengah 12 nggak ngapa-ngapain, mending bikin konten aja. Dan itulah realitas yang terjadi di negara kita, di negeri tercinta ini. Dan ya seperti itu, Anda bisa lihat kalau memang misalkan saya ini penguasa, saya juga gimana supaya anak saya juga nanti juga jadi penguasa juga gitu kan. Wajar itu manusiawi. Ada omongan gini, waktu ada seminar itu kan di pesantren itu, orang bilang anti korupsi, tapi kalau sudah di posisi itu karo enake zaman karo nikmatnya gitu loh, godaan di posisi itu, karena nggak semuanya juga kuat untuk bisa menghindari itu semuanya. Jadi itu adalah perkara yang sangat-sangat basic ya, insting itu, basic insting lah, film lah. Enggak, itu adalah perkara yang sebenarnya sangat hubungannya dengan survival, godaan gitu kan. Kalau belum di tempat itu nggak bisa ngomong, karena memang enak banget gitu ya, enak banget. Jadi ya saya kira kita akan juga bahas-bahas politik, bukan arti saya mendukung pemerintah atau anti pemerintah, karena saya punya prinsip begini ya, kalau kita itu suka sesuatu, tidak suka sesuatu, perintah, larangan, aturan, undang-undang, kondisi, situasi, diterima saja, kemudian kita pelan-pelan meraih tampuk tertinggi kekuasaan, lalu rubah sesuai dengan yang Anda inginkan. Jadi kalau selalu protes percuma, nggak didengar juga, ya kan? Percuma, sangat-sangat percuma. Jadi yang itu adalah walking in silence. Jadi perlu belajar lagi supaya gimana itu bisa merauh puncak kekuasaan tertinggi, ya kemudian kita rubah semau apa yang Anda atau sampean penginkan. Ya, kita akan bahas-bahas tentang hal-hal yang mungkin sensitif menurut orang ya, pro dan kontra, tapi nggak masalah. Seperti politik sekarang ini kan, kita lihat saja ya, banyak sekali akun-akun di di media sosial itu yang pro dan kontra terhadap pemerintah begitu ya. Nggak masalah gitu kan. Nah, Mas sampai apa mendukung pemerintah? Ya saya dukung. Gimana nggak dukung? Itu negara saya, itu adalah saya ya senang aja gitu loh. Ya harus didukung gitu loh. Karena memang kalau negara ini bubar tambah parah lagi nanti ya. Maka benar jadi Gus Dur itu. Ya yang penting tetap jadi Indonesia, jangan sampai pecah. Timur sudahlah terakhir ya. Kalau kita negara pecah-pecah kecil-kecil ini kan, waduh, rasa kemanusiaannya di mana? Misalkan negara yang kaya maju sendiri, yang lain gimana? Tetaplah jadi Indonesia ya. Misalkan juga basah, ya. Misalkan juga mau ngomong apa tadi itu? Misalkan juga ibaratnya itu jangan sampai pecah lah Indonesia ini. Kita itu berkepulauan, kita itu juga maju sebagai bangsa dan negara besar, negara kita gitu kan. Itu meskipun siapapun yang terpilih, kata Cak Nur, setan gundul pun yang terpilih dalam proses demokratisasi, ya itu harus diterima, itu resiko kan begitu. Makanya silahkan kalau Anda atau saya pribadi mau maju sebagai pemimpin, pasarkan diri dengan baik ya. Kemudian kita berhadapan dengan rakyat dengan baik gitu kan. Sudah mulai sola-sola ya. Sebenarnya saya pending aja. Nanti kita akan bahas-bahas tentang sesuatu yang ini preface namanya, permulaan.
Kita akan bahas sesuatu yang sensitif dan semoga saja berkenan kepada Anda. Jadi gitu aja, terima kasih. Jumpa lagi di lain kesempatan dan bye-bye.